Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran untuk eskul ya, eskul multimedia SMP Genesis Medicare. Di sini Pak Wen akan nerangin untuk sementara kita belajar online, kalian praktekin di rumah ya. Kita akan nerangin tentang tips memotret menggunakan HP atau smartphone. Nah, karena yang paling dasar yang semua orang punya untuk saat ini yaitu smartphone ya. Jadi smartphone itu juga aplikasi udah banyak ya kan. Kalau untuk kamera profesional agak mahal, kita bisa akalin, kita bisa editing juga di situ ya, editing. Yang kemarin Pak Wendy share menggunakan Adobe Lightroom ya kan. Kenapa Adobe Lightroom? Karena itu software yang saat ini populer ya, bisa di handphone dan di komputer. Jadi kita jangan ngeditnya nggak macam-macam, cukup pewarnaan, pencahayaan dari gambar yang biasa aja kita atur lagi cahayanya jadi bagus ya. Di sini tips memotret dengan kamera HP. Yang pertama, gunakan HP yang terbaik sesuai kemampuan. Jadi HP kalian gunain sesuai kemampuannya. Di settingnya ada di pengaturan. Nah, kalau HP itu kan ada gridnya. Grid itu yang garis-garis ya, itu biasain dipakai kalau seorang fotografer ya. Jadi untuk menyesuaikan kiri kanan atas bawah. Nah, terus ada lagi komposisi fotografi. Komposisi fotografi nanti komposisinya nih ngambilnya bagusnya gimana, misalnya ini objeknya di mana, latarnya di mana, kita bisa tempatkan ya kan. Atau ada kira-kira banyak lah, 20-an lebih, nanti kalian dikasih linknya buat belajar komposisi itu ya, kalian lihat aja di deskripsi nanti linknya. Nah, terus ada lagi cahaya yang menerangi cukup ya, jadi menerangin objek tuh cahayanya cukup. Jadi pada saat moto kita menggunakan bayangan apa enggak ya kan, kita ambil bayangannya apa enggak. Nah, cahayanya harus rata, harus cukup ya. Nah, itu bermain lighting ya, bisa di depan, di samping, kiri, kanan. Nah, jangan lupa misalnya gambarnya itu cahayanya nggak mantul ya. Terus jangan gunakan digital zoom. Biasanya kalau kalian moto deketin di zoom terus ya kan. Nah, ini jangan. Lebih baik kita maju atau kita mundur. Nah, itu kualitas foto lebih bagus. Kalau kita zoom ada noise ya, bintik-bintik, fotonya nggak sempurna, jadi ada agak buram lah sedikit ya. Terus pada kondisi tertentu gunakan HDR ya. Misalnya HDR itu kita gunakan pada kondisi tertentu nih, kalau di handphone ada ya. Jadi untuk ngatur-ngatur itu, pengaturan di handphone fotonya ada tuh HDR ya. Terus untuk ngatur cahaya ya, apa noise-nya digelapin, diterangin. Nah, itu kita bisa atur. Terus ada jangan goyang ya, pegang HP stabil mungkin. Jadi ketika kita moto harus stabil, 1, 2, 3, tahan napas, biasanya tahan napas. Nah, itu stabil, jangan pas moto goyang dikit juga berpengaruh pada hasil ya. Terus kapan perlu menggunakan lampu flash. Kadang-kadang kita lampu flash itu malah membuat objek jadi gelap ya. Misal kita cukup menggunakan cahaya di sekeliling aja, cari objek-objek yang bisa kita foto, kita tempatin, kita sesuaikan sama cahaya luar atau cahaya ruangan. Nah, terus kenali waktu jeda ya, waktu jedanya kalian harus kenalin. Jadi waktu jeda itu pemotretan itu kalau ketika kalian foto, kalian berhenti. Nah, di situ kan ada waktu jeda. Jadi ketika ngambil, nah kalian jeda dulu, lihat nih ada yang kurang. Jadi kalian lihat dulu hasilnya. Terus untuk itu memotret dengan angle yang tidak biasa, bisa nggak?
Di Instagram juga banyak itu angel-angel, misalnya ada yang di balik foto yang bagus biasanya ada fotografer yang susah tuh, sampai tiduran ya kan. Dari Angela dari mana? Dari biasanya kalau yang dari high, medium sama lower itu pertama dari atas. Angel dari atas, kita kalau cewek tuh lebih suka ngambil angel dari atas karena kelihatan lebih imut biasanya. Ada kalau kita ngambil ada yang dari atas, dari tengah, dari bawah. Gitu ya. Itu angel tergantung kondisinya. Kalau dari tengah, pas tengah itu kita biasanya lebih kelihatan natural. Kalau ngambil angel dari atas, kita foto dari atas gini ya. Nah itu biasanya untuk lebih imut, lebih cute. Kalau dari bawah mengesankan kita karismanya keluar gitu ya. Nah terusnya itu ada grid ya, grid diaktifkan. Jangan lupa gridnya itu garis-garis yang dipoto ya. Kalian bisa di browsing di YouTube atau cara mengaktifkan grid ya kan. Jadi kita jangan nunggu pembelajaran, kita harus memaksimalkan atau tidak kita belajar sendiri gitu kan. Ntar yang itu kita olah sama-sama, kita sama-sama belajar. Terus ada lagi rajin-rajin memotret ya. Apa aja kalian potret gitu kan. Biasanya misalnya lagi mau minum teh, nah kalian potret tuh. Kopi biasanya kalau yang makan di luar makanan dipotret ya kan, dipotret itu baru dimakan ya, padahal kita mesennya sepiring, yang dipotret semeja gitu ya. Nah itu bukan kita ada yang mau pamer, tapi misalnya saya mau ngambil ini yang jelas bagus enggak gitu kan, tapi sekalian sih ya. Terusnya kaca kamera tuh rajin dibersihin, kamera belakang dibersihin pakai tisu ya, atau pakai minyak kayu putih nggak apa-apa itu kalau kaca kamera foto, jadi lebih gambarnya lebih bagus ya. Terus kan focus speaking diaktifin ya, biar kita bisa atur fokusnya ke objek. Terus habis itu kita gunakan aplikasi foto editor yang bagus, kayak yang kemarin Pawen share tuh Adobe Lightroom ya. Kalian coba-coba, ketika kalian udah bisa di handphone, ntar diinstal di komputer itu sama aja menunya. Kita bermain cahaya aja ya, nggak usah efek-efek macam-macam, pokoknya cukup cahaya, nggak usah dikasih frame. Kita ngambilnya kita yang berfungsi sebagai fotografer, bukan sebagai editor ya. Nah kalau misalnya itu ngambil jelek diedit sama aja, kita bisa ngambil foto bagus, nah itu udah kelihatan profesional. Terus pelajari semua model yang ada di kamera ya. Di kamera kita tuh menu-menunya apa aja kalian pelajarin di situ. Terus itu ada, jika mungkin potret, kita pakai potret format RAW. Nah RAW itu kalian cari RAW itu apaan gitu kan. Jadi RAW terus atau HDR ya kan. HD itu apa tuh, kualitas dalam foto itu banyak ya. Beri efek filter yang wajar, jangan berlebihan. Misalnya objeknya diterangin sedikit terus isinya digelapin. Nah kita ngambil yang natural atau yang model, ada yang mau digelapin semua gitu nggak kelihatan dong ya kan, atau model sepia hitam putih. Kalau model natural kita harus pintar-pintar ini cahaya. Kita nggak usah itu, kita bisa minta pendapat orang lain ya kan, ini gimana, bagus nggak gitu kan. Ketika dibilang bagus, wah kita harus kembangin lagi, jika kurangnya di mana kita itu kan. Nah terus itu di handphone itu kan ada lensa tambahan, bisa kita gunain lensa tambahan ya kan. Kalau untuk selanjutnya itu aplikasi Google Kamera juga bisa kita pakai kan buat arsip, tapi di sini kita belum pakai dulu ya. Mungkin itu teknik-tekniknya, nanti kalian belajar tentang komposisi, kalian cari atau di link di bawah ini, ntar kalian dicantumin kalau nggak lupa. Ini habis ini ngedit. Nah sekian teknik fotografi. Nanti habis ini tugasnya kalian coba set. Nah belok nih,
Habis ini kalian coba di rumah menggunakan handphone ya, kalian foto, lihat kestabilan, terus kalian maunya gimana sih, atau mau kalian tambahin properti, misalnya kalian moto gelas, moto benda yang ada aja ya, ada yang bagus mana tuh, atau kalau mau moto sendiri kalian lihat angel ya, atau pakai model siapa adik kalian gitu kan, dari atas, dari pas tengah sama dari bawah. Nah itu ya, nanti habis ini dipoto, atau foto makanan kita yang bisa dilakukan di rumah aja ya, nanti sebisa mungkin kita coba. Mungkin itu yang kita pelajarin sekarang. Untuk kurang lebihnya nanti kita ketemu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.